memahami hakikat dari makna salaf dan ahlu sunnah wal jamaah adalah merupakan satu keniscayaan, terutama bagi mereka para muallimun dan para duat, yaitu para pengajar dan para dai. Karena kalau para muallimun dan para duat, orang yang mengajarkan Islam dan orang yang mendakwakan Islam tidak paham hakikat dari makna salaf dan ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, maka yang terjadi adalah mereka tidak segan-segan untuk menjadikan musuh seseorang yang seharusnya dia jadikan sebagai sahabat, dia jadikan sebagai saudara seimannya. Oleh karena itu, merupakan satu keniscayaan para muallimun dan para duat, para pengajar dan para pendakwah harus paham apa itu hakikat makna salaf dan hakikat makna ahlu sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, penonton Al-Basra TV, sesungguhnya memahami makna, memahami hakikat dari makna salaf dan ahlu sunnah wal jamaah adalah merupakan satu keniscayaan, terutama bagi mereka para muallimun dan para duat, yaitu para pengajar dan para dai. Karena kalau para muallimun dan para duat, orang yang mengajarkan Islam dan orang yang mendakwakan Islam tidak paham hakikat dari makna salaf dan ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, maka yang terjadi adalah mereka tidak segan-segan untuk menjadikan musuh seseorang yang seharusnya dia jadikan sebagai sahabat, dia jadikan sebagai saudara seimannya. Oleh karena itu, merupakan satu keniscayaan para muallimun dan para duat, para pengajar dan para pendakwah harus paham apa itu hakikat makna salaf dan hakikat makna ahlu sunnah wal jamaah, agar kita tidak mudah dalam menyesatkan orang lain, tidak mudah dalam membid'ahkan orang lain, dalam memuksyirikkan orang lain, atau bahkan dalam mengkafirkan orang lain. Kita akan bersikap hati-hati karena kita punya kaidah-kaidah yang jelas dalam menentukan siapakah yang sesat dan siapakah yang selamat. Tapi kalau kita belum memahami hakikat dari makna salaf dan ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, maka kita tidak segan-segan membid'ahkan orang lain, bahkan memuksyirikkan orang lain yang seharusnya itu tidak layak untuk kita jatuhkan, untuk kita voniskan kepada saudara kita. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu makna salaf dan apa itu makna ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang artinya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama kita mewarisi para nabi itu bukan mewarisi harta, tentu mewarisi ilmunya. Oleh karena itu, ulama ini adalah penyambung lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah hal yang sangat mustahil apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui para ulama kita. Oleh karena itu, kita memahami hakikat makna salaf dan hakikat ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dibahasakan, dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam hal ini, kita akan merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang berjudul As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun Mubarakatun La Madhabun Islami.
Salafiyah adalah fase perjalanan yang penuh berkah, fase perjalanan masa yang penuh berkah, bukan madhab Islam. Juga karya Syekh Ahmad Mahmud Karima yang merupakan guru besar di Al-Azhar Mesir, beliau menulis kitab yang berjudul As-Salafiyah Bainal Asili wad Dakhil. Salafiyah antara asil, yang asli, wad dakhil, dan penyusup. As-Salafiyah antara asli dan yang KW. Kemudian Said Muhammad juga menulis kitab yang diberi judul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyati wat Tatbiq. Manhaj kaum salaf dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah antara teori dan praktek. Dan kita juga merujuk kepada kitab-kitab yang lain yang gak mungkin kami sebutkan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu makna salaf, apa itu ahlu sunnah wal jamaah dengan ilmiah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.